Alhamdulillah fi ibnihi Yesua al-Masih. Segala pujian bagi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan guys. Karena UASku sudah selesai. Ujian akhir semester bukan Ustadz Abdul Somad. Udah selesai dan aku akan naik semester 2 insya-Allah. Dan yang lebih penting lagi, aku akan membahas lebih banyak video kepada kalian tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Kristen dan Islam, dan tentu saja dengan jawaban yang sopan dan santuy. Asik. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kepada pembahasan kali ini. Pada video kali ini, aku ingin membahas tentang janjiku guys, bukan janji buaya. Janjiku akan membuatkan video tentang Injil Barnabas untuk membahasnya kepada kalian. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka. Injil itu banyak, bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu. Banyak Injil. Tapi mereka hanya terima 4 tersebut. Yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak, bukan cuma 4 orang ini. Di antaranya Barnabas. Tapi mereka tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima? Tanyakan kepada mereka. Ya, seperti kata Ustadz Firanda, apa standarisasinya? Mengapa orang Kristen tidak menggunakan Injil Barnabas sebagai salah satu Injil yang diakui oleh gereja atau ditaruh di dalam Alkitab? Dan kata Ustadz Firanda, tanyakan kepada mereka. Oleh karena itu, saya mewakili mereka atau orang Kristen akan membahas mengapa kita tidak menggunakan Injil Barnabas sebagai salah satu Injil di dalam Alkitab. Mari kita langsung saja kepada jawabannya. Jawaban simpelnya adalah karena itu jelas adalah Injil yang palsu dan tidak mungkin dituliskan oleh Barnabas. Mengapa? Aku memberikan beberapa alasan untuk menjawab hal tersebut. Alasan yang pertama adalah alasan kebahasaan. Aku setuju dengan yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasbullah Bakri yang mengatakan bahwa mustahil Injil ini dituliskan oleh murid-murid Yesus karena Injil ini dituliskan dalam bahasa Spanyol dan Itali, di mana murid-murid Yesus termasuk Barnabas pada saat itu menggunakan bahasa Aramaik kuno ataupun menggunakan bahasa Yunani sebagai lingua franca atau bahasa internasional pada saat itu. Jadi kalau Injil ini memang dituliskan oleh murid-murid Yesus, maka Injil ini harus dituliskan di dalam bahasa Yunani atau Aramaik lama. Alasan yang kedua adalah alasan historis. Pada pasal ketiga, ketika Injil ini mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus, Injil ini menuliskan demikian. Di sana ketika itu Herodes memerintah atas tanah Yudea dengan titah Kaisar Agustus, dan Pilatus adalah gubernur. Teman-teman garis bawahi kata Pilatus adalah gubernur. Pilatus bukanlah gubernur pada saat kelahiran Yesus Kristus. Pilatus baru menjabat sebagai gubernur pada tahun 29 Masehi. Sedangkan Yesus sendiri lahir pada tahun 4 atau 5 Masehi. Sehingga sangat tidak mungkin bahwa Pilatus adalah gubernur pada saat itu. Dan mungkin beberapa dari kita mengatakan, "Bang, bukan, mungkin saja itu cuma salah tulis, typografi. Mungkin saja mau dituliskan Gubernur Bambang, Gubernur Anto, Gubernur Joko atau sebagainya. Atau Gubernur Anies atau sebagainya." Tidak teman-teman. Karena Yudea sendiri baru ditetapkan sebagai wilayah administratif yang dipimpin sendiri oleh gubernur pada tahun 6 Masehi. Artinya dengan kata lain, pada saat itu, pada saat kelahiran Yesus, belum ada gubernur sama sekali. Jadi tidak mungkin salah tulis, dan ini adalah kesalahan sejarah yang dituliskan oleh Injil Barnabas. Alasan yang ketiga adalah alasan geografis. Terlihat penulis Injil ini, Injil palsu ini, tidak mengerti keadaan geografis pada saat itu. Seperti yang kita bisa baca di dalam tulisannya, di dalam pasalnya yang ke-20 Injil Barnabas ini dikatakan, "Maka pergilah Yesus ke Laut Galilea dan turunlah ia ke dalam sebuah perahu untuk berlayar ke Nazaret kotanya." Peta bumi Palestina menunjukkan bahwa Nazaret itu adalah wilayah yang ada pada dataran tinggi dan Galilea pada dataran rendah karena itu adalah wilayah danau. Jadi bagaimana bisa guys, bagaimana bisa, coba jelaskan kepadaku, bagaimana bisa Yesus itu naik perahu dari Galilea terus pergi ke Nazaret dataran tinggi? Kalian pernah nggak? Coba kalian bayangkan, kalian pernah nggak naik perahu naik perahu ke atas gunung gitu? Nggak pernah kan? Artinya itu adalah salah satu kesalahan geografis yang membuktikan bahwa Injil ini tidak mungkin dituliskan oleh murid-murid Yesus. Bahkan lebih lucu lagi ketika Injil ini dalam pasal 21 mencoba menjelaskan Kapernaum. Dikatakan begini dalam pasal 21. "Maka mendakilah Yesus ke Kapernaum, seraya pula ia telah mendekat dengan negeri.
bagaimana bisa Yesus mendaki ke Kapernaum? Kapernaum adalah wilayah pesisir yang dekat dengan Danau Galilea. Karena itu bagaimana bisa Anda ya, dari gunung ya, terus dikatakan mendaki ke daerah pesisir. Itulah yang dikatakan oleh Injil ini bahwa Yesus mendaki ke wilayah Kapernaum. Sangat tidak mungkin ini dituliskan oleh murid-murid Yesus. Alasan yang terakhir adalah alasan keagamaan. Pada judul Injil ini dituliskan demikian, Injil yang benar tentang Yesus yang bergelar Kristus, seorang nabi baru yang diutus Allah ke dunia menurut uraian Barnabas rasulnya. Bahkan di dalam pendahuluannya dituliskan demikian, Barnabas, rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu bergelar Kristus, di mana bahasa Ibrani-nya adalah Mesias. Tetapi penulis ini mengatakan di dalam pasal 96 dikatakan Injil ini begini. Dengan gaya sumpah Nabi Muhammad pada saat itu. Yesus katanya berkata, demi Allah pada dirinya, jiwaku berdiri bahwa aku bukanlah Mesias. Udah gak tahu aku mau ngomong apa. Yesus awalnya dikatakan sebagai Kristus, tapi dia bukan Mesias. Bahkan dia bersumpah demi Allah yang jiwanya kata berdiri di tangannya. Yesus bukanlah Mesias, tapi dia adalah Kristus. Bagaimana ini bisa, guys? Ini menjelaskan bahwa penulis ini tidak mengerti situasi keagamaan. Bahwa Mesias itu bahasa Ibrani Mesiah. Sama saja dengan Kristus, Christos bahasa Yunani atau bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi sangat tidak mungkin ya Injil ini dituliskan oleh murid-murid Yesus atau Barnabas. Demikian penjelasan saya harap jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera, salam sopan santuy. Dadah.